wa sahbihi wa wala ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Al-Mannan, yang Maha memberi rezeki, Maha memberi, hingga saat ini masih memberikan kita nikmat yang besar, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Yang mana dengan ketiga nikmat tersebut kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, dan juga kita berusaha melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang semoga Allah SWT menerima ibadah kita ini dan diganti dengan pahala yang setimpal. Amin. Oleh karena itulah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah Tuhanku, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, tentunya yang halal, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya ketiga ini diperkenankan oleh Allah SWT, sungguh merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Dan kita tentunya ya, dengan keimanan kita, maka ini tentu modal kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Karena Allah akan Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena dasar iman dan juga berharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan ampuni ya dosa-dosa yang telah berlalu. Maka tentunya kita nggak mungkin berpuasa melainkan kita dalam keadaan beriman. Meskipun kita ya memiliki iman hanya sebiji atom atau sebiji sawi. Karena Allah dalam ayatnya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, semua dipanggil dengan panggilan keimanan, meskipun yang memiliki keimanan hanya sedikit sekali, bahkan imannya sangat menurun atau ya sekecil biji atom. Ya, itu semua masuk dalam panggilan iman. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kalian bertakwa. Maka predikat takwa inilah yang menjadi tujuan kita untuk berpuasa. Yang mana ini nanti merupakan modal utama, bekal utama kita di hari esok. Karena Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, karena sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ikhwati billah azallahu iyyakum. Juga ya dalam riwayat lain sebutkan, tadi kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dalam riwayat disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam. Qiyam di sini tentunya dimaksudkanlah qiyamul lail, dan diantaranya adalah melaksanakan salat tarawih. Barang siapa yang melakukan salat tarawih ya, dan itu didasari dengan iman dan juga berharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Tentunya baik berpuasa maupun melakukan tarawih akan diampuni dosa-dosa yang lalu, yaitu dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar maka diperlukan dengan taubat yang nasuha. Ikhwati billah, a'azallahu iyyakum, bapak-bapak, saudara-saudaraku, dan bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di sini ada yang menyampaikan terkait ya hadis yang tersebar di kalangan masyarakat, yang mana sebagian masyarakat menganggap ini adalah hadis yang datang dari sisi Rasulullah SAW. Padahal tidak demikian. Hadisnya padahal dhaif, dan bahkan ada hadis yang maudhu' ataupun palsu. Ya, kalau dhaif itu lemah, kalau maudhu' itu palsu. Ada orang yang membuat hadis dhaif atau palsu itu, khususnya palsu lah itu, tujuannya supaya apa? Untuk melariskan dagangannya. Contohnya misalnya, kita tahu Rasulullah bersabda, habbatus sauda'i dawa'un likulli da'. Habbatus sauda berakhir dengan huruf hamzah.
Dawaun hamzah lagi, likulli da hamzah lagi, ya kan? Habas sauda jintan hitam adalah obat segala penyakit karena dia fokus ke jantung, kesehatan jantung, sehingga ketika jantung sehat, insya Allah organ tubuh yang lain juga sehat. Karena ini adalah komandannya, ini jantung atau hati ini adalah komandannya. Nah, ada orang yang buat hadis palsu, hadis yang maudhu. Mereka mengatakan bazinjan dawaun likulli da. Terong adalah obat segala penyakit. Ya, bazinjan huruf nun akhirnya, sedang habas sauda hurufnya hamzah. Jadi dia apa? Pedagang sayur. Gara-gara di sebelah sawi ke apa ke laris manis, dia terong tak laku. Akhirnya apa? Buat hadis, ya kan? Terong adalah obat segala penyakit. Akhirnya orang bondong-bondong beli terong, kan gitu. Nah, ikhwati billah azzallahiyakum, ada hadis seputar Ramadan yang beredar di masyarakat, ya, yaitu misalnya hadis yang berbunyi naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihatun wa du'auhu mustajabun wa ajruhu mudha'afun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, kemudian doanya diijabahi, dikabulkan, dan pahalanya dilipat gandakan. Jadi akhirnya ketika orang tuanya, nah bantulah ibu beli belanja ke apa, bantu bersih-bersih ke apa. Bu, saya mau ibadah, bu. Mau ngapain? Mau tidur. Nah, mau ibadah ya? Apa gara-gara apa? Menerapkan hadis palsu atau hadis yang dhaif, lemah, ya. Akhirnya apa? Dia beralasan dengan itu, akhirnya dia mau ibadah. Akhirnya habis sholat subuh, ya langsung dia balas, ya tidur sampai zuhur, tidur sampai zuhur. Habis zuhur mandi, sholat zuhur, setelah itu apa? Mau ngapain lagi? Tidur lagi. Tidur apa? Qailulah, bu. Ya, apa namanya? Tidur siang. Kan Rasulullah ngajukan kita untuk tidur siang, akhirnya tidur sampai asar. Habis asar, sholat asar, setelah itu apa? Daripada ngabuburit, nanti cuci mata, ngelihat yang diharamkan sama Allah, bagus ibadah lagi, tidur lagi. Akhirnya tidur lagi, ya, sampai menjelang maghrib barulah dia ikut berbuka. Allah musta'an. Jadi seharian full diisi dengan tidur, ya. Karena apa? Rasulullah bersabda doanya apa? Soal tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Jadi akhirnya apa? Beribadah seharian full dengan tidur. Padahal apa? Padahal para sahabat dahulu, ya, mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan berturut-turut supaya dia pertemukan dengan bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Dengan tidur? Tidak. Dengan tilawah Al-Quran, dengan qiyam, ya, dengan sedekah, ya, dengan lain sebagainya. Bukan dengan tidur, ya. Bahkan di antara yang sering dilakukan oleh para sahabat juga salafus saleh, orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita dalam agama Islam. Misalnya ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran itu dalam sehari 1 kali. Berarti sebulan 30 kali khatam. Ya, kalau kita berapa kali? Kita tanya kepada diri kita masing-masing, ya. Ada bahkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali. Berarti sebulan 60 kali, ya. Ada yang dalam 3 hari 1 kali khatam. Kita paling tidak minimal sekali 1 kali khatam, ya. Kalau tidak khatam, wah ini luar biasa sekali. Sibuknya kayak apa berarti kita ini kan? Sampai-sampai baca Al-Quran pun tidak sempat. Maka kita luangkan waktu untuk kita membaca Al-Quran. Jangan dibalik, mencari waktu luang untuk baca, salah. Kalau mencari waktu luang, mencari waktu, meluangkan waktu itu betul. Ya, kita akan bisa memberikan waktu khusus untuk tilawah Al-Quran. Tapi kalau misalnya mencari waktu luang, artinya apa? Setelah sibuk-sibuk kerja, setelah ini dan seterusnya, balik-balik capek. Akhirnya ketika capek baca Quran, baru sebentar langsung tepar, kan gitu. Maka apa? Mencari waktu luang. Para sahabat dahulu atau bahkan Imam Malik bin Anas, ketika dalam bulan Ramadan, beliau meliburkan kajiannya. Majelis taklimnya diliburkan, lalu beliau ganti dengan fokus dengan Al-Quran, lalu beliau mengkaji tafsir-tafsirnya dan mentadaburi Al-Quran. Ya, karena apa? Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi bulan Ramadan yang mana bulan diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Quran. Ya, maka kita
dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Lanjutan dari hadis dhaif tadi, naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu ya tasbihatun, dan diamnya ada tasbih. Ya, padahal kita ketika disuruh berzikir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Menggerakkan lisan kita. Meskipun hanya terdengar lirih di telinga kita, akan tapi itu apa? Ada suaranya, bukan terdiam gitu. Ya beda diam dengan zikir yang dikeluarkan, ada keluar suara namun lirih suaranya, itu beda. Ya, karena kita berzikir itu suaranya tidak keras, tidak juga dalam hati, tidak. Ya, karena apa? Kalau terlalu keras, maka ketahuilah sebenarnya Allah nggak tuli, Allah nggak peka, Allah maha mendengar. Maka kita tidak perlu untuk make-make ya. Apalagi sudah make, kemudian make mic lagi, soundnya Jeffersonnya besar lagi kan. Nah ini apa namanya, tidak demikian. Kemudian juga tidak sampai dalam hati juga enggak. Karena apa? Karena kita dianjurkan untuk apa? Pertengahan di antara keduanya. Tidak besar-besar, tidak juga dalam hati. Jadi pertengahan yaitu apa? Keluar suara, gerakannya ada gerakan mulut, kemudian apa? Lirih. Ada seorang sahabat ketika mereka sholat di belakang Rasulullah SAW, ya, mereka tuh tahu bahwasanya Rasulullah itu ketika berzikir dalam sholat, baca-bacaan sholat, entah itu takbirnya atau misalnya doa dalam sholat, itu sahabat ini mengetahui kalau Rasulullah itu apa? Rasulullah itu tidak baca dalam hati, tapi dengan lisannya, sehingga ada suara yang keluar meskipun hanya terdengar oleh telinga Rasulullah saja, tidak dengar sama sahabat ini. Ketika tanya, dari mana Anda tahu bahwasanya Rasulullah itu mengucapkan dengan lisan doa-doanya itu? Beliau mengatakan, aku melihat jenggot Rasulullah bergerak-gerak gini. Kan nggak mungkin jenggot bergerak dengan sendirinya, kecuali kena kipas angin tornado gitu ya, wah gitu gerak ya. Tapi kalau ini bergerak, ya berarti kan apa? Karena mulutnya bergerak, rahang mulutnya bergerak, sehingga apa? Jenggotnya ikut bergerak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Lisan Rasulullah bergerak, tidak dalam hati zikirnya. Nah makanya tersebutkan diamnya adalah tasbih, diamnya orang puasa tasbih, tidak benar. Juga misalnya lanjutan lagi tadi, wa du'a'uhu mustajabun, doanya diijabahi. Ya ketahuilah ya, sebenarnya meskipun kita tidak dalam keadaan berpuasa, maka Allah pun insya Allah akan memperkenankan doa kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita asalkan kita apa? Muqinan bil ijabah, kata Rasulullah. Kita yakin kalau Allah itu apa? Mengijabahi doa kita, mengabulkan doa kita. Dan juga dengan syarat kita jangan sampai makan dari makanan yang haram, entah itu mencuri, riba, korupsi dan lain sebagainya. Kemudian juga kita pastikan bahwasanya apa? Kita berdoa kepada Allah ini dengan adab, dengan etika. Jangan pula kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku ini malu kepadamu karena aku telah terkotori oleh dosa-dosa, maka dari itu ya Allah, ampunilah aku ya Allah, maka aku akan bersyukur. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Ya, kok kayak gitu doanya kan? Gak yakin dia berarti. Harusnya dia yakin, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku dosa-dosa ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Mantap dengan doanya. Ya, bahkan kalau misalnya kita minta surga sama Allah, minta surga Firdaus. Jangan pula, ya Allah ya Tuhanku, karena aku telah berhubungan dengan dosa-dosa, maka ya Allah, kalau tidak masuk ke dalam surga, paling tidak ya Allah berikanlah aku halamannya. Kenapa masuk ke halaman? Masuk aja ke dalam, kok di halaman, ya kan? Kalau kita memang diperkenankan sama Allah untuk masuk ke dalam surga, ngapa pula bertengger di halaman, kan gitu. Padahal luasnya surga itu, ya kata Allah Subhanahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dan Tuhan kalian. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tahu bumi itu 7 lapis. Kita kuburannya aja tak bisa kita kelilingi satu hari, tak bisa. Ya. Apalagi Kalimantan Barat, apalagi bumi sebesar ini tak akan bisa kita kelilingi dalam berhari-hari pun tak bisa, tak mampu. Ya, tak mampu. Ya, kemudian kita ke langit. Langit itu ada 7 lapis. Satu lapisnya itu ketebalannya membutuhkan perjalanan 500 tahun dengan kendaraan tercepat di dunia. Sekarang yang tercepat apa? Sukhoi ya. Jadi
eh, bendanya lewat, pesawatnya udah lewat, baru suaranya lewat. Nah, ini saking cepatnya. Jadi sampai mengalahkan suaranya dulu. Kalau kita kan motor kan baru muncul motornya gitu ya. Suara dulu baru motor gitu ya. Kalau ini enggak, Sukhoi. Pesawatnya udah lewat baru suara. Wah, gitu ya. Bahkan saking kerasnya, saking kencangnya, kaca-kaca sebelah di sekitar itu bisa pecah gitu ya, saking kuat gelombangnya. Nah, itu 5 tahun perjalanan. Berarti apa? 500 dikali 7 lapis sama dengan 3.500 tahun. Ada umur kita yang segitu? Tidak ada. Nabi Nuh alaihi salam saja umur beliau kata Allah alaf illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Nggak nyampe 3.500, nggak nyampe. Itu baru ketebalan langit. Sedangkan jarak antara bumi ke langit pertama 500 tahun. Langit pertama ke kedua 500 tahun. Terus di antara keduanya itu 500 tahun. Berarti apa? Ditambah 500 kali 7 lagi 3.500, tambah 3.500 7.000 tahun. 7.000 tahun untuk bisa nyampe ke langit 7 Baitul Ma'mur. Itu luasnya kayak apa gitu. Kalau misalnya kita dapat surga seluas itu, seluas kayak gitu, itu ya Masya Allah ya. Dan kendaraannya bukan pakai motor kayak sekarang ini, enggak, pakai kecepatan cahaya atau mungkin orang punya cepat sekali lah. Jadi ya masa kita minta sama Allah surga di terasnya, masuk aja ke dalam ya, yang mana itu luasnya seluas langit dan bumi ya. Kemudian tadi lanjutannya doa mustajab wa ajruhum mudha'af, dan pahalanya dilipat gandakan. Orang yang dalam ya keadaan berpuasa ataupun tidak selama di bulan Ramadan, maka itu pahalanya akan berlipat-lipat ya. Jadi tidak benar hanya dalam keadaan berpuasa saja. Bahkan ketika kita sholat tarawih ya, ketika malam kan nggak dalam berpuasa, tidak dalam keadaan berpuasa, dan itu akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala pahala-pahalanya ya. Bahkan ya kita ngaji satu huruf aja di hari biasa itu dapat 10 kebaikan, 10 kali lipat. Bagaimana kalau misalnya apa? Di bulan Ramadan akan berlipat-lipat ya, sangat banyak sekali. Bahkan kelipatannya sampai 700 kali lipat ya, bisa sampai ke 700 kali lipat. Maka tidak terbatas pada hanya ketika dalam keadaan berpuasa saja. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yaitulah hadis dhaif yang tersebar di kalangan masyarakat. Maka kita tentunya harus ya memiliki ilmu ya, ilmu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, sehingga hadis dhaif lah hadis sahih lah yang kita amalkan, hadis dhaif tidak kita amalkan ya. Kita jangan menganggap itu hadis yang sahih lalu kita amalkan, itu tidak. Kita cukup dengan hadis yang sahih saja dan mengabaikan hadis yang dhaif ataupun yang lemah. Boro-boro ya yang hadis dhaif kita amalkan, hadis sahih saja mungkin banyak yang belum kita amalkan. Maka ngapain kita sibuk-sibuk dengan hadis yang dhaif? Ya, kita amalkan hadis yang sahih. Di antara terkait dengan masalah hadis sahih, misalnya ketika kita sholat tarawih selesai, apa yang kita doakan? Ada doanya. Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus. Terus itu lirih ya, suara dua kali itu suaranya lirih. Baru yang ketiganya Subhanal Malikul Quddus, di agak keraskan suaranya yang ketiga kali, tanpa ada tambahan Rabbul Malaikati Waruh. Nah, ini hadis yang sahih yang Rasulullah ajarkan. Karena apa? Rasulullah bagi kita uswah, teladan, contoh bagi kita dalam mengamalkan ibadah. Maka kita contoh beliau dalam mengamalkan ibadah, entah itu tarawih, entah itu puasa dan lain sebagainya. Ya, karena Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah, zat yang menciptakan kematian juga kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Fudal bin Iyad ketika menafsirkan ayat ini, yang paling baik amalannya adalah yang ikhlas lillahi ta'ala dan juga apa? Yang benar atau yang tepat sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, juga terkait masalah kita niat puasa, ya kita dengan sahur aja itu udah puasa, udah niat puasa itu. Kalau misalnya kita sholat kan, kita wudhu, dengan wudhu aja itu tandanya kita niat untuk sholat, kan gitu. Kan ketika kita jalan sini wudhu kan, emang ada yang jalan dari rumah ke sini wudhu di masjid kan, setelah itu apa? Setelah itu balik lagi ke rumah. Loh, tadi ngapain? Cuci muka aja.
cuci muka untuk biar segar gitu. Kan ada. Ya, ketika dari rumah ke sini wudu, berarti insya Allah dia maksudnya untuk apa? Untuk sholat. Ya, Allah Maha tahu dengan hati kita. Karena Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, mau kalian putih, kuning langsat, coklat sawo matang, coklat sawo busuk, hitam legam, enggak peduli. Semuanya sama di mata Allah SWT, seperti yang Anda bacakan di ayat Al-Quran tadi, rakaat kedua. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dan di antara kalian adalah yang paling bertakwaannya kalian, bukan yang paling gantengnya, paling banyak viewernya, paling banyak followernya, enggak, bukan karena itu. Tapi apa? Yang paling bertakwa. Kemudian Allah enggak melihat kepada harta kalian juga, tapi melihat kepada apa? Hati-hati kalian. Apakah ikhlas? Apakah riya, ujub, atau gimana? Ya. Kalau misalnya ikhlas, maka terpenuhi syarat diterimanya ibadah yang pertama. Lalu yang kedua, lihat kepada amalan-amalan kalian. Apakah sesuai dengan contoh Rasulullah, ataukah justru malah mengada-ada, ya, inisiatif sendiri, ya, dan menganggap itu lebih baik, maka ini dilihat. Kalau misalnya sesuai dengan contoh Rasulullah, maka terpenuhilah semua syarat diterimanya ibadah. Ya, maka ya kita cukupkan dengan apa? Dengan yang ada datang dari Rasulullah SAW, tidak perlu kita mengambil dari yang lain, apalagi hadis yang dhaif bukan dari Rasulullah SAW. Ya, sementara itu yang bisa disampaikan pada kesempatan subuh kali ini, dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Syekh, bagaimana kita mau mengetahui, misalnya kita membaca satu buku atau kitab, bahwa hadis itu sahih atau palsu, itu bagaimana? Ya, tentunya kita untuk mengetahui hadis itu sahih atau dhaif, ya kita dengan mempelajari ilmu mustalah hadis. Ada namanya ilmu mustalah hadis, tentang ilmu yang berkaitan dengan hadis. Ada hadis yang ini namanya munkar, hadisnya matruk, mu'dal, ya, ada yang mu'an dan sebagainya. Itu ada jenis-jenisnya. Ya, nanti hadis ini dari segi sanad itu maksudnya perawi. Ada sanad, ada perawi yang itu majhul, tidak diketahui asal usulnya, dari mana dia, gurunya siapa, nggak jelas, maka hadisnya nggak terima. Atau misalnya perawi hadisnya ini dia itu apa? Dia itu orangnya suka pelupa, ya, maka ini juga bisa ditolak hadisnya. Atau dia ini dari segi perilakunya itu nggak baik, misalnya dia menipu. Contoh pernah, kalau tidak salah Imam Bukhari rahimahullah, ketika beliau mendengar ada seorang yang punya hadis, beliau pun ingin mendengar hadis itu. Akhirnya dia melakukan perjalanan selama 1 bulan. Ketika sampai di depan pintu, di depan gerbang rumah orang ini, dia melihat orang itu sedang apa? Sedang ngurusin kudanya. Kudanya dikasih kain warna hijau di mata kuda itu. Akhirnya apa? Gara-gara itu Imam Bukhari enggak mau terima hadisnya. Pergi lagi balik ke kampungnya, sebulan lagi perjalanan. Kenapa? Karena kuda aja ditipu, maka tidak menutup kemungkinan hadis pun dia nipu juga. Akhirnya apa? Tidak mau. Kenapa? Karena ketika masang kain hijau di mata kuda, kuda ngira itu adalah rumput. Wah, ini ada rumput nih. Ketika disuruh maju dia. Mundur. Karena apa? Di depan matanya ada rumput, dikiranya ada rumput. Jadi apa? Disuruh dia manut karena ada imbalan berupa rumput. Padahal itu bukan rumput, yaitu apa? Kain hijau. Jadi kan nipu. Kemudian hadis itu bisa dikatakan dhaif juga kalau misalnya apa? Dari segi matannya. Kalau tadi kan dari segi sanad, perawi. Juga dari segi matan, yaitu isinya atau redaksinya. Misalnya kayak tadi, bazinjan dawaun likulida. Dari segi redaksi aja itu udah aneh. Coba kalau misalnya habbatus sauda dawaun likulida, sama-sama hamzah, berakhir dengan huruf hamzah. Kalau bazinjan terong, ya kan? Itu nun, huruf nun. Padahal kalau misalnya habbatus sauda itu lebih indah dengarnya. Sama seperti kita membaca misalnya surat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, semuanya berakhir dengan apa? Huruf nun. Ya, jadi ini keindahan Al-Qur'an. Maka Rasulullah pun terkadang menyampaikan hadis yang berakhir dengan huruf yang sama. Jadi seperti itu. Jadi
dengan kita mengetahui dengan cara itu. Kadang juga syarah-syarahnya, misalnya Imam Bukhari, ada syarah Imam Bukhari, ada syarah Muslim juga, dan lain sebagainya. Kita dari situ bisa mengetahui derajat hadis tersebut, atau dari kitab para ulama seperti Syekh Albani atau Syekh Anut ya, dari Albani, mereka yang mentahqiq hadis, menentukan hadis ini sahih, hasan, dhaif ataukah palsu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ustaz, Ya. biasanya banyak sering kita dengar di mimbar-mimbar itu sampaikan hadis di awal Ramadan rahmat, di pertengahan ampunan, di akhir daripada azab siksa api neraka. Itu hadisnya palsu atau sahih, Pak? Ya, hadisnya dhaif atau mungkin ada yang mengatakan palsu ya. Karena gini, itu sebenarnya hadisnya panjang, hadis itu panjang, tapi intinya itu yang tadi itu, kalimat itu ya. Itu kalimat dalam bahasa Arabnya, Ramadan ya, syahrun awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Jadi katanya itu apa? Ramadan itu adalah bulan yang awalnya 10 awal Ramadannya itu adalah rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Allah hanya merahmati di 10 awal dari Ramadan saja, ataukah di setiap hari, ataukah bagaimana? Tentunya Allah luas sekali rahmatnya. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah itu meliputi segala sesuatu, segala waktu, segala luas ya, segala luas ya. Misalnya langit ya kan, kita tahu langit tadi apa? 7.000 perjalanan luasnya, apa perjalanan waktunya. Kemudian bumi 7 lapis. Digabungkan itu, kalau misalnya ada makhluk yang lebih besar itu lagi, tambah lagi singgasana Allah, kursi Allah, maka rahmatnya Allah lebih luas dari itu semua, ya kan? Kemudian kalau misalnya dari segi waktu, maka tiap hari tidak terbatas pada 10 hari awal dari Ramadan saja. Berarti kalau misalnya kita, misalnya di sebelum Ramadan, apakah kita nggak dapat rahmat Allah? Ya, dapat juga. Kita menghadiri majelis taklim, kita sholat, zakat dan sebagainya, zakat mal misalnya, atau zakat apa, atau sedekah, insya Allah juga akan diberikan rahmat meskipun bukan di bulan Ramadan. Ya, itu yang pertama, masalah rahmat. Kemudian katanya, dan pertengahannya 10 kedua dari Ramadan itulah maghfirah, ampunan, ya kan? Pertanyaannya, apakah Allah hanya mengampuni di 10 tengah Ramadan saja? Kan tidak. Allah akan menerima taubat hambanya kapanpun, selama nyawa masih di kandung badan, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, belum kiamat, Allah akan terima taubat kita. Ya. Dan ya, kalau misalnya justru kalau misalnya kita tidak ada yang bertobat kepada Allah, kita nggak ada yang minta ampun sama Allah, terus apa gunanya Allah memiliki nama Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, ya kan? Coba bayangkan, semuanya soleh, semuanya baik, semua, nggak ada yang minta ampun sama Allah. Terus Allah punya nama Al-Ghaffar, Maha Pengampun, siapa yang Allah ampuni? Nah kan gitu. Inilah hikmahnya, ada kesalahan dan sebagainya, itu supaya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ya menggunakan namanya itu, yaitu Al-Ghaffar, Maha Pengampun, untuk mengampuni hamba-hambanya. Nanti ketika di 10 akhir Ramadan itu kan disunahkan untuk membaca apa? Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah Tuhan, Engkau lah Maha Pemaaf ya, maka ampunilah atau maafkanlah aku. Ini dianjurkan doa ketika apa? Di malam-malam setelah witir ya, pas witir misalnya, atau setelah witir, itu yang diharapkan adalah Lailatul Qadar gitu. Jadi ampunan Allah nggak terbatas pada 10 pertengahan dari Ramadan, tidak. Kemudian yang ketiga, dan akhirnya 10 akhir dari Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Tentunya Allah dalam hadis disebutkan itu apa? Membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka itu di semua hari Ramadan. Di semua Ramadan, dari hari pertama sampai hari terakhir, itu ada kesempatan untuk apa? Diampuni atau dibebaskan dari siksa api neraka. Tidak terbatas pada 10 akhir dari Ramadan. Jadi seperti itu. Dan bahkan ada di antara mereka apa? Ramadan, rahmah, maghfirah,
Ramadan. Do-nya mereka bingung apa do yang nggak ada, skip. Alif nggak ada, bingung, skip. Nun, nar, api. Maksudnya apa? Pembebasan dari api neraka. Maksa sekali kan? Oh ini singkatan nih Ramadan, ini singkatannya ini Rama gitu. Ujung-ujungnya dotnya mereka nggak ngerti kan ya? Apa dotnya? Bingung mereka. Kan gitu. Ini terlalu maksa ya. Padahal apa? Padahal nggak ada hadis yang seperti itu. Karena apa? Tadi rahmatnya Allah sangat luas, meliputi segala sesuatu. Maghfirah Allah, ampunan Allah setiap hari selama nyawa di kandung badan dan selama matahari belum terbit dari sebelah barat, dan pembebasan dari api neraka tiap hari di bulan Ramadan, tidak terbatas 10 akhir saja. Wallahu a'lam. Mungkin terakhir ya, satu lagi. Kalau udah lumayan serah-serah. Ya, yang jelas terkait masalah niat ya, maka niat itu tidak perlu dilafalkan, tidak perlu diucapkan, ya cukup dalam hati. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan perlu dilafalkan, maka ini sepengetahuan Anda tidak benar, tidak sahih. Kalau misalnya niat dalam ibadah yang dilafalkan itu hanya satu ibadah saja atau dua ya, haji dan umroh, itu aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, atau apa namanya, labbaik Allah umratan atau hajjan, itu dilafalkan, itu niat itu dilafalkan. Selain itu misalnya sholat ataupun yang lainnya, maka tidak perlu dilafalkan. Dan itu subhanallah, itu kemudahan bagi kita. Coba bayangkan kalau misalnya semua amalan ibadah kita lafalkan, pekerjaan atau semuanya kita lafalkan. Misalnya saya berniat untuk melipat kaki saya berniat untuk misalnya berdiri, semuanya kita lafalkan. Tidak ke bebuih-buih mulut kita ngomongnya kan gitu. Jadi ini kemudahan dari Allah. Inna dina yusur, sesungguhnya agama ini mudah. Ya, wala yushadda hadatin illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang berusaha untuk menyulitkannya, melainkan dia akan kalah darinya. Maksudnya gini, agama kan telah mudah, tapi dia malah ini cari yang sulit. Ini saya apa? Sesuatu yang telah menyulitkan dia ini akan membuat dia kalah. Dia akan kesulitan sendiri. Ya, dia akan kesulitan sendiri. Ya, misalnya kita dikasih contoh oleh Rasulullah sholat tarawih misalnya 11 rakaat. Oh, masa kayak gitu, tenaganya kayak gimana itu? Mas udah tua-tua kali itu 23 rakaat lah, 23 rakaat, masya Allah. Silakan. Pas sholat 23 rakaat, sholatnya kayak apa? Kayak matu ayam. Oh, gini-gini laju kan, sampai viral di media sosial. Allah Akbar, dolin apa dulu ya, dolin langsung 3 rakaat, subhanallah. Itu sholat apa gitu? Ya, bayangkan zaman Rasulullah saja ada yang sholat disuruh ulang sama Rasulullah gara-gara apa? Enggak tumakninah, sampai 3 kali ngulang. Itu zaman Rasulullah. Ya, ini bagaimana zaman sekarang kayak gini? Ketika tanya katanya, soalnya kami ini diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa melipat waktu. Masya Allah, melipat waktu. Ini ngalah-ngalahin Doraemon ya, melipat waktu ya. Kalau Doraemon kan kembali ke masa lalu, ke masa depan sebagainya. Ngalah-ngalahin Doraemon ya. Masya Allah, bisa melipat waktu. Wali apa subuh ya, wali apa ya. Nah, jadi itu yang jelas intinya dalam niat tidak perlu dilafalkan, tidak perlu kita ucapkan misalnya nawa itu soma godin, ada ini seterusnya nggak perlu ya. Dengan kita sahur itu niat, kita sahur ente ngapain kok makan jam segini, nggak perlu kita jawab, itu udah jelas itu untuk apa, untuk berpuasa kan gitu. Ngapain makan malam-malam kayak gini kan, tak mungkin. Biasa orang sarapan jam berapa? Jam 6 kan. Nah ngapain sarapan jam 3? Nah bukan sarapan, namanya sahur, jelas. Sahur buat apa? Ya untuk puasa kan gitu. Sama kayak tadi kita kesini kan, dari rumah jalan ya, nyingsingkan baju, ya kan, wudu. Azan tuh ngapain? Mau balik ke rumah lagi? Kita mungkin ya, pasti mau sholat, insya Allah mau sholat kan gitu. Jadi itu dengan kita wudu aja itu tandanya sholat. Kita sahur itu tandanya kita apa? Mau puasa kan gitu. Ya, akan tapi ingat sebelum tidur usahakan kita sudah niat dulu. Pastikan dalam hati kita besok kita mau puasa. Ya, sehingga kalau misalnya pun qadarullah misalnya bablas nggak sahur,
sudah puasa sebelumnya semalam sudah niat kan gitu. Karena niat itu merupakan rukun. Kalau nggak ada rukun maka batal kan gitu. Dan juga imsak, itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, makan, minum, jima itu membatalkan dijauhi ya. Meskipun kita nggak makan, nggak minum, nggak jima, tapi kalau misalnya kita berniat saya mau membatalkan puasa, itu sudah batal puasanya. Karena apa? Karena dia niatnya sudah rusak. Gara-gara dia berniat untuk apa? Maksudnya dalam hati dia, atau misalnya dia, wah saya mau membatalkan puasa lah. Padahal dia nggak makan, nggak minum. Padahal tapi apa? Dalam hatinya dia apa? Dia ingin membatalkan puasa, maka puasanya batal. Maka kita harus jaga hati kita. Ya, intinya ketika mau ibadah, mau puasa misalnya, tidak perlu dilafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan cukup sampai sini dulu. Ya semoga bisa bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.